Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, di video ini saya ingin membagikan tips-tips gitulah ya, tentang bagaimana step-step kita skripsian mulai dari nol sampai melangkah ke seminar proposal atau sempro. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Irfatin Maisaroh. Saya seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Institut Pesantren Matoli'ul Falah Pati. Alhamdulillah, saya baru saja mendaftar untuk sidang skripsi dan masih menunggu jadwal untuk sidangnya. Nah, sementara itu teman-teman saya banyak yang tanya, gimana sih sebenarnya langkah-langkah sebelum kita mulai skripsi, atau mungkin juga buat adik-adik tingkat yang mau mempersiapkan skripsi mulai dari sekarang, boleh banget. Oke, boleh disimak ya, ini dia 6 langkah untuk menuju seminar proposal. Oke, yang pertama untuk menuju skripsi adalah tentunya kita harus punya judul terlebih dahulu. Jadi langkah pertama adalah mencari referensi untuk judul penelitian atau judul skripsi kita. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memilih judul ini, jangan sampai kita tidak menguasai judul yang kita ambil. Jadi hendaknya judul ini memang benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Jangan minta judul sama kakak tingkat atau ke teman-teman atau yang lain tanpa kita tahu apa sih maksud dari judul ini, bagaimana alur penelitian dari judul ini. Nah, itu jangan sampai. Jadi teman-teman bisa mencari referensi judul, tapi jangan sampai minta judul, dalam tanda kutip, minta judul mentahannya aja ke orang lain tanpa kita tahu apa maksud dari judul tersebut. Teman-teman bisa mencari referensinya di Google, banyak sekali di situ sebenarnya. Tinggal cari aja kata kunci. Misalnya kalau teman-teman benar-benar masih nol nih pengetahuannya tentang judul skripsi, teman-teman bisa search referensi judul skripsi. Misalnya dari prodi apa teman-teman berasal. Nah, di situ sertakan aja misalnya referensi judul skripsi Pendidikan Bahasa Arab. Nanti akan muncul beberapa alamat web. Nah, bisa dipilih salah satu atau semuanya dibuka tuh, bisa banget. Dan pilih dari judul-judul tersebut yang banyak banget itu, pilih judul mana yang kira-kira sesuai dengan minat atau kesukaan teman-teman. Misalnya kalau saya Pendidikan Bahasa Arab, saya misalnya tertarik untuk meneliti tentang maharoh qiraah. Nah, jadi dari 100 judul itu kita ambil misalnya dapat 20 judul yang ada maharoh qiraahnya. Itu dicatat aja di buku tulis, kemudian nanti kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Misalnya milih maharoh qiraah, kemudian qawaid wa tarjamah, sama misalnya metode snowball. Nah, itu kumpulkan semua, nanti setelah terkumpul dikerucutkan lagi mana yang paling teman-teman suka, mana yang paling teman-teman kuasai di antara judul-judul tersebut. Nah, misalnya udah dapat 10 judul atau 5 judul, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya adalah konsultasi ke dosen pembimbing akademik. Nah, pastinya teman-teman udah tahu ya siapa dosen pembimbing akademiknya. Jadi ketika teman-teman sudah mengumpulkan misalnya 10 atau 5 judul referensi yang sesuai dengan minat atau kesukaan teman-teman, silahkan konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Ini nih Bu, ini nih Pak, saya pengen judul skripsi yang mengangkat tentang maharoh qiraah, tentang metode snowball, tentang metode jigsaw dalam pembelajaran bahasa Arab misalnya. Nah, dari situ kita konsultasi ke dosen PA, mana nih Bu yang kira-kira bagus untuk saya ambil. Nah, nanti pasti dosen akan memberikan masukan, kemudian tambahan atau kritik dari ke judul kita. Kemudian kita juga harus siap dari judul tersebut apa yang ingin kita teliti.
misalnya kita mengambil Maharoh Qiroah, ya nanti ketika ditanya sama dosen pembimbing akademik, kamu mau meneliti apanya nih? Kita juga harus punya jawaban, kita harus siap tentang apa yang mau kita ambil itu. Jadi jangan sampai ketika ditanya, sampean mau ambil Maharoh Qiroah ini apanya? Terus kita plongo-plongo gitu, nggak tahu apa yang mau diteliti. Jangan sampai kayak gitu, Bu ya. Meskipun kita baru awal-awal, tapi seenggaknya kita punya gambaran apa yang mau kita ambil dalam penelitian tersebut. Nah, dari judul-judul tersebut, nantinya kita akan disuruh memilih atau menentukan minimal 2 judul yang mau kita ajukan, yang benar-benar kita tahu, kita suka dengan judul tersebut, yang nantinya akan kita angkat dalam penelitian dalam skripsi. Nah, misalnya kita punya 3 judul dan itu sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, maka kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah mengajukan judul skripsi yang sudah di-ACC oleh pembimbing akademik. Dari judul-judul yang sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, itu kita buat sebuah pengajuan, format pengajuan judul. Di situ ada nama prodi sama NIM, kemudian judul dan abstrak dari judul tersebut. Nah, ini saya contohkan sesuai dengan yang saya buat di perguruan tinggi saya, yaitu di IPMAFA Pati. Jadi contohnya seperti ini, bisa teman-teman lihat gak? Nah, kayak gini. Jadi ada judul di sini, kemudian identitas, kemudian di sini ada abstraknya, dan di sini tanda tangan dosen pembimbing akademik. Nah, abstrak ini isinya adalah latar belakang kenapa kita mengambil atau kita tertarik dengan judul penelitian tersebut, kemudian juga rumusan masalah dan metode penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Nah, 3 hal tersebut kita masukkan dalam abstrak yang kita tulis dengan format tadi. Nah, setelah jadi 3 judul misalnya, berarti 3 lembar judul beserta abstraknya. Nah, itu jangan lupa, kalau sesuai pengalaman saya ya, jangan lupa kasih nomor di judulnya. Seperti ini saya kasih nomor 1. Jadi nomor ini fungsinya apa? Fungsinya urutan nomor ini 1, 2, 3 menunjukkan mana judul yang paling kita kuasai atau yang paling kita suka dari ketiga judul tersebut. Jadi misalnya judul pertama ini adalah judul yang memang buat kita itu mudah, banyak referensinya, kemudian bisa terjangkau oleh kemampuan kita, entah secara finansial atau secara kemampuan otak kita, kemudian juga yang kita sukai atau sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Adapun judul yang kedua dan ketiga itu adalah cadangan. Jadi ketika nanti dosen itu memutuskan mana judul yang akan diterima, dosen bisa melihat, dari 3 judul ini, judul yang nomor 1 adalah yang paling dikuasai oleh mahasiswa yang mengajukan judul tersebut. Jadi kalau misalnya judul pertama ini udah bagus dan ini ditaruh di urutan pertama, maka judul ini akan keterima dan itu sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau nggak dikasih nama, bisa aja dosen ini tidak mempertimbangkan kemampuan kita, jadi dipilih mana yang misalnya belum pernah diteliti. Dan kalau itu judul yang ketiga misalnya ya, judul yang ketiga yang disitu kita nggak kasih nggak kasih angka, nggak dikasih urutan, tahu-tahu itu cuman judul cadangan sebenarnya buat kita. Yang judul utama yang kita suka, yang kita kuasai ternyata nggak kepilih. Nah, ini bisa jadi menyulitkan kita sendiri nanti akhirnya. Dan yang terpenting, apalagi untuk di IPMAFA sendiri, teman-teman IPMAFA, untuk mengajukan judul ini, kalau dari saya prodi PBA dulu itu tidak harus menunggu KRS skripsi. Jadi saya di semester 6, sebelum semester 7 kan saya ambil KRS skripsi, kalau di semester 6 itu belum. Nah, itu sudah bisa mengajukan judul skripsi ke prodi. Jadi di semester 6 teman-teman ataupun adik-adik tingkat yang mau mempersiapkan bisa sudah mengajukan judul.
Oke, langkah yang keempat, setelah kita mengajukan judul, kemudian kita serahkan ke prodi. Di situ tim dari prodi akan menentukan judul mana yang akan diterima sebagai judul skripsi atau penelitian kita. Setelah dikonfirmasikan dari pengajuan kita, entah 1 minggu atau 2 minggu dari hari kita mengajukan judul ke prodi, kita akan diberitahu bahwa misalnya judul pertama yang diterima, dan sekaligus kita akan diberitahu tentang siapa dosen pembimbing kita. Kalau di IPMAFA sendiri ada 2 dosen pembimbing. Yang pertama untuk dosen pembimbing terkait penelitian, metodologi penelitian. Yang kedua adalah dosen pembimbing terkait penulisan, terkait tata bahasanya. Dan setelah kita mengetahui siapa dosen pembimbing kita dan apa judul yang diterima, langkah selanjutnya adalah menghubungi dosen pembimbing, terutama dosen pembimbing pertama yang terkait dengan metodologi penelitian. Untuk dosen pembimbing kedua kita bisa hubungi kemudian. Yang paling penting adalah dosen pembimbing pertama. Nah, ketika menghubungi dosen pembimbing pertama, apa yang kita lakukan sih? Yang pertama adalah memperkenalkan diri, misalnya ya lewat WhatsApp gitu. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya Irfatin Maisaroh dari Prodi PBA semester 7. Saya kebetulan saya sudah diterima judul skripsi yang saya ajukan ke prodi, dan Bapak kebetulan menjadi dosen pembimbing saya. Apakah Bapak punya waktu untuk bertemu untuk konsultasi terkait judul skripsi yang saya ambil? Nah, seperti itu. Kemudian ketika bertemu, kita yang pertama adalah menjelaskan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita tulis di abstrak judul tadi. Kita beritahukan kepada dosen pembimbing, judul saya ini Pak, kemudian latar belakang sama penelitian yang akan teman-teman ambil itu seperti apa, itu dijelaskan secara singkat. Kemudian dari situ dosen pembimbing akan memberikan masukan, kritikan, dan yang lain. Ketika sudah sama-sama sepakat, sama-sama sesuai dengan keinginan teman-teman dan juga saran dari dosen pembimbing akan menginstruksikan untuk segera menulis proposal. Oke, langkah selanjutnya adalah penulisan proposal. Nah, dalam menulis proposal ini tentunya sudah ada panduan dari masing-masing perguruan tinggi dan juga masing-masing prodi. Misalnya kalau saya pendidikan bahasa Arab, nah itu ada panduan tersendiri untuk penulisan skripsi bahasa Arab. Nah, dalam menulis proposal ini hendaknya sih langsung jadi satu proposal yang utuh ya teman-teman. Jadi mulai dari beda-beda ya, ini ada yang proposal itu meliputi bab 1 sama bab 2, ada juga yang hanya bab 1. Kalau di kampus IPMAFA itu hanya bab 1 yang isinya diantaranya ya ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, landasan teori secara singkat, kemudian metodologi, dan sistematika penulisan. Nah, kalau ada yang kelewatan, teman-teman bisa cek sendiri panduan penulisan skripsi bahasa Arab IPMAFA. Oke, dari situ bisa ditulis secara utuh satu proposal itu, atau juga bisa sebagian dulu. Ini tergantung juga sama dosen pembimbing kita. Kalau memperbolehkan sebagian dulu ya nggak apa-apa. Berarti kita ketika sudah menulis sebagian bisa kita setorkan ke dosen pembimbing untuk dikoreksi, kemudian kita lanjut menulis lagi bagian selanjutnya. Nah, selama kita menulis proposal dan juga ke skripsi nantinya, ketika ada kesulitan, misalnya kita bingung nih redaksi rumusan masalahnya ini harus gimana, nah itu kita catat. Setiap kali ada kesulitan kita catat. Kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, berarti nanti kita tanyakan ketika bimbingan sama dosen pembimbing. Jadi jangan sampai kesulitan itu ketika kita nggak bisa menyelesaikan kemudian dilupain gitu aja, jangan. Tapi tulis, kemudian nanti tanyakan ketika kita bimbingan sama dosen pembimbing.
Nah, jika dosen pembimbingnya ada dua seperti yang ada di IPMAFA, maka kita harus mendapatkan ACC dari keduanya untuk bisa melangkah ke step selanjutnya. Jadi step selanjutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan ACC dari dua pembimbing, kita langsung daftar untuk seminar proposal. Jadi setelah melewati revisi dan berbagai rintangan untuk membuat proposal, kita akhirnya siap dengan telah mengantongi ACC dari kedua dosen pembimbing untuk segera mendaftarkan proposal kita untuk diseminarkan. Nah, ini gimana caranya? Jadi proposal yang sudah ditandatangani oleh kedua dosen pembimbing itu dijilid sebanyak 3 eksemplar. Kemudian yang masing-masing sampulnya sudah ada tanda tangan, tanda ACC dari pembimbing ya. Kemudian kita menghubungi Sekprodi, kalau di kampus kita IPMAFA, kita menghubungi Sekprodi dan mengatakan kalau kita mau daftar seminar proposal. Kita menyerahkan 3 eksemplar proposal kita kepada Prodi, dan dari situ kita menunggu jadwal kapan kita akan melaksanakan seminar proposal. Setelah itu beberapa hari atau beberapa minggu kita akan mendapatkan jadwal kapan kita akan melaksanakan seminar proposal. Nah, untuk itu yang perlu kita siapkan untuk seminar proposal, harap disiapkan, kita pelajari proposal kita siapkan juga PowerPoint atau slide untuk presentasi proposal, dan tibalah saatnya bagi teman-teman untuk melaksanakan seminar proposal. Oh ya, dari langkah-langkah tadi ini mungkin berbeda-beda dari setiap prodi atau bahkan dari setiap perguruan tinggi. Mungkin dari step-step tadi, misalnya pengajuan judul, kemudian mendaftar seminar proposal, itu ada form pendaftaran tersendiri yang khusus. Misalnya bisa diambil atau diunduh di website kampus, ataupun bisa mengambil di tata usaha misalnya. Nah, itu tergantung kebijakan dari prodi atau perguruan tinggi masing-masing. Tapi secara runtutan langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di komentar. Semoga teman-teman dan adik-adik tingkat semua bisa melewati tahap awal sebelum kita masuk ke penelitian skripsi. Karena kakak-kakak kita pun tentunya pernah mengalami atau pernah berada di titik ini di mana kita sekarang berada. Yakinlah bahwa semuanya akan terlewati dengan usaha kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.